Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hadithun muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tasahharu, bersahurlah, fa inna fihi, maka sesungguhnya di fa inna fis sahur, maka sesungguhnya di sahur, dalam riwayat fis suhur, barokah, ada keberkahan. Sahur ini kan umumnya yang kita ketahui adalah makan untuk orang yang berpuasa di waktu sahar. Karena saat itu dinamakan dengan waktu sahar. Sahar itu waktu menjelang terbitnya fajar. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahar mereka selalu meminta ampun kepada Allah. Sehingga dinamakan makan di saat itu adalah dengan waktu sahur. Tapi ada perbedaan, sahur itu yang dimakan. Sahur itu yang dimakan. Entah itu makanan atau minuman yang dikonsumsi. Tapi kalau suhur, itu perbuatannya. Memakannya, meminumnya, mengkonsumsinya, itu namanya suhur. Loh, yang ada keberkahan itu adalah mengkonsumsi, makan atau minum untuk berpuasa di waktu sahar. Bukan makanannya yang ada keberkahan, bukan di makanannya atau bukan di minumannya, tapi perbuatannya itu yang mengandung berkah. Lah sahur ini disunahkan bagi orang yang berpuasa. Waktunya seseorang itu bisa dikatakan ia bersahur setelah lewatnya tengah malam. Jadi tengah malam sampai menjelang terbitnya fajar itu waktu sahur. Jadi apapun yang dikonsumsi saat itu bisa dikatakan itu adalah ia sahur. Walaupun setelah itu dia nggak makan lagi. Misal maghrib jam 6, subuh jam 4,
Tengah malamnya berapa? Jam berapa? Hah? Jam 11. Ya. Hah? 6 ke jam 4. Berarti tengah malamnya jam 11. Berarti jam 11 lebih itu ketika dia mengkonsumsi makan atau minum sudah bisa dikatakan dia sahur. Nah, setelah itu tidur bangun-bangun subuh sudah sahur dia. Kenapa? Dia mengkonsumsi setelah lewat tengah malam. Lah sahur ini tidak harus makanan berat. Walaupun hanya seteguk air atau sebiji kurma, itu sudah dibilang sahur. Nggak harus makan nasi baru dikatakan sahur. Kalau nyemil kurma atau roti nggak dikatakan sahur, enggak. Pokoknya sudah mengkonsumsi di saat itu sudah dibilang sahur. Apapun yang dikonsumsinya atau apa baik itu dari makanan atau minuman, mengenyangkan ataupun tidak, mengenyangkan ataupun tidak, dianjurkan untuk sahur. Nah, itu waktunya. Tapi paling afdolnya waktunya sahur itu berhentinya sahur ke sholat itu ukuran 50 ayat. Nah, kalau dihitung jam itu kurang lebih sekitar 15 menit, rubu sa'ah. Kalau dihitung jam. Berhentinya sahur. Nah, jadi berarti sebelum itu beberapa menit. Nah, berhenti dari sahurnya atau dari makan atau minumnya itu sebelum sholat seperempat jam. Karena Nabi SAW itu ya, beliau bersabda di dalam hadisnya itu, la yazalu ummati fi khair ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Katanya Rasulullah di dalam hadisnya, ya, umatku itu selalu berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur, mempercepat buka dan mengakhirkan sahur. Kalau mengakhirkan sahur itu yaitu tadi berhentinya sahur ukuran antara berhenti dengan sholat itu kurang lebih 50 ayat. Kalau dihitung dengan jam kurang lebih 15 menit. Lah termasuk mengakhirkan sahur itu dari kesunahannya Rasulullah. Nah, di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, salatun min akhlaqil mursalin. Ada 3 perkara dari akhlaknya para rasul. Pertama, ta'jilul iftar, segera berbuka. Yang kedua, takhirus suhur, mengakhirkan sahur. Yang ketiga, wasiwak. Yang ketiga adalah as-siwak. Lah kita dianjurkan untuk sahur. Dianjurkan sangat untuk sahur. Sebagaimana Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, ista'inu biqailatin nahar ala qiyamil lail wa bi aklis sahar ala siyamin nahar. Carilah bantuan dengan gailula untuk qiyamul lail, makan di waktu sahur, waktu sahar untuk puasa di waktu siang. Nah, jadi kalau orang mau qiyamul lail, mau bangun malam, disunahkan bagi dia untuk apa? Tidur gailula. Nah, tidur gailula itu tidur tidak lama, sejenak antara terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Sunnah itu. Tapi disunahkan bagi orang yang mau qiyamul lail. Kalau orang nggak mau qiyamul lail ya nggak sunnah.
Jadi kalau orang mau qiyamul lail disunahkan tidur. Kapan? Ya jam 7, jam 8, jam 9 atau jam 11, pokoknya sebelum zuhur. Nah, tidur walaupun sebentar. Nah, itu bisa apa? Bisa memudahkan kita untuk bangun malam. Nah, bagi orang yang mau bangun malam. Nah, sama juga dengan apa? Sahur. Sahur itu disunahkan untuk apa? Memberi kekuatan. Nah, bagi orang yang mau berpuasa. Lah kalau nggak mau puasa makan sahur, lah kayak apa? Nah, nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya, nah, nggak ada untungnya. Tapi kalau orang mau berpuasa makan waktu sahur dapat kesunahan. Kenapa? Untuk menambah atau tidak mengurangi kekuatan pada dirinya. Ya. Enggak, saya kuat kok. Ya. Benar, kamu bisa puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi pasti ada penurunan kalau kamu nggak sahur. Tapi ketika sahur, nah, itu terjaga. Ya, kekuatannya masih aman. Dan juga sahur ini menjadi pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab. Nah, Nabi bersabda, farku baina saumina wa saumi ahlil kitab aklatus sahar. Nah, perbedaan puasa kita dengan puasanya ahlul kitab itu adalah makan waktu sahur. Nah, makan di waktu sahur itu menjadi pembeda antara kita dengan ahlul kitab. Nah, jadi mereka tidak ada makan di waktu sahur, tapi kalau kita ada makan di waktu sahur. Lah makan di waktu sahur ini sebagaimana dikatakan oleh Nabi di dalam hadis yang kita baca, fa inna fis suhuri atau fis sahuri barokah. Ada keberkahan. Lah keberkahan apa yang didapatkan? Nah, bagi orang yang sahur, umumnya waktu sahur itu adalah waktu digunakan oleh banyak orang yang mulia untuk apa? Untuk beribadah. Jadi waktu sahur itu adalah waktu yang istimewa sehingga banyak orang-orang yang mulia bangun di malam itu. Sehingga di waktu sahur itu nggak kosong dari orang yang beristighfar, nggak kosong daripada orang yang berdoa, nggak kosong daripada orang yang tahajud. Lah, ketika orang yang sahur puasa tadi itu bangun di waktu sahur atau makan di waktu sahur, ya, ia akan tergolong daripada orang yang berzikir, orang yang doa, orang yang sholat, dan orang yang istighfar. Nah, sehingga itu memberikan keberkahan baginya, ya, memberikan keberkahan. Nah, karena kalau kita bangun untuk sahur, nggak mungkin kita bangun untuk sahur toh, makan toh nggak mungkin. Minimal itu ada nginget Allahnya, ya, atau berdoanya, misal, ya, nggak hanya makan, tapi dia ketika makan berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana, warzuqna khairam minhu, atau dalam umumnya orang-orang, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian setelah itu dia bersyukur, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Selain dia makan, dia juga berdoa serta bersyukur. Mungkin juga dia manfaatkan. Nah, tidak hanya berdoa, tidak hanya bersyukur, tapi juga dia mungkin sholat. Nah, karena itu sehingga bangunnya dia di waktu sahur
ini memberikan benar-benar keberkahan untuk dia saat menjalankan ibadah puasa. Nah, karena itu dianjurkan oleh Nabi. Ya, jadi kenapa dianjurkan? Karena terdapat keberkahan. Nah, dan juga menjadi pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab. Nah, dijelaskan di situ ya tentang ya, keberkahannya didapat dari mana, kemudian waktunya sahur kapan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap ibadah, ketaatan, kebaikan. Amin Allahumma amin. Dan semoga setiap amal perbuatan baik kita diterima oleh Allah dan dijadikan kita orang-orang yang dicintai dan diridhoinya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maksudnya ahlul kitab? Ahlul kitab ini al-Yahud wan Nasara. Ahlul kitab itu adalah al-Yahud wan Nasara. Jadi kalau kita membaca dalam ayat Al-Qur'an, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ahlul kitab yang dimaksud adalah al-Yahud wan Nasara. Nah, tapi al-Yahud wan Nasara bukan yang ada sekarang. Al-Yahud wan Nasara yang dulu. Nah, yang dulu itu mereka itu masih ada perbuatan-perbuatan yang mirip dengan kita. Nah, seperti cerita tentang yang terjadi baru-baru lewat Asyura. Asyura mereka berpuasa. Kalau Yahud sekarang, Nasara sekarang ada yang puasa? Tidak ada. Nah, tapi Yahud dulu puasa. Nah, karena apa? Mereka masih benar-benar ya, beriman dengan Nabi Musa, tapi kelewat batas. Nah, yang membuat mereka akhirnya keluar jalur, ya, membuat mereka keluar jalur. Ya, begitu juga An-Nasara, mereka beriman dengan Nabi Isa, nah, tapi keluar jalur. Nah, makanya mereka berpuasa. Nah, orang Yahudi di saat itu puasa. Nabi tanya, puasa kenapa? Nah, alasannya mereka tepat. Ya. Aghraqa Fir'aun najah Musa, ditenggelamkannya Fir'aun, diselamatkannya Nabi Musa. Berarti mereka bersyukur sumber malapetaka yaitu Fir'aun binasa, bersyukur karena sumber keselamatan atau yang memberikan ketentraman untuk mereka yaitu Nabi Musa selamat. Nah, tapi karena mereka keluar jalur, ini kesalahan di mereka. Nah, kesalahan di mereka karena mereka keluar jalurnya kelewatan. Kenapa? Menjadikan Nabi Musa atau Nabi Isa itu sebagai anak Allah. Nah, ahlul kitab yang dimaksud adalah al-Yahud wan An-Nasara, tapi bukan yang sekarang, yang ada sekarang, tapi dulu. Makanya ahlul kitab ini karena banyak kesamaan dengan kita, kita boleh menikahi mereka, tapi ada syaratnya. Ahlul kitab yang boleh dinikahi. Nah, ahlul kitab yang boleh dinikahi karena tadi mereka beriman dengan nabinya, tapi itu tadi ada masalah problem yang perlu diperbaiki dari mereka. Ahlul kitab apakah juga selamat? Ngelihat kalau ahlul kitab tadi itu setelah dengan keimannya mereka dengan Nabi Musa, Nabi Isa, datangnya Nabi Muhammad, mereka beriman juga, selamat. Nah, tapi kalau mereka nggak beriman dengan Nabi Muhammad, setelah datangnya Nabi Muhammad, ya mereka akan hancur, akan binasa. Nah, itu yang masih benar-benar mengikuti ya. Nah, ahlul kitab yang masih mengikuti nabinya, ya, tidak melewati batas dari apa yang diajarkan oleh nabinya, bisa selamat. Nah, dan itu dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Diterangkan dalam surat Al-Baqarah. Bagaimana adab guru kepada murid perempuan dewasa? Ya, harus ada batas. Antara guru dengan santriwati itu harus ada batas. Bukan berarti karena santri, ya, santri itu kan anak. Iya, anak didik, bukan anak mahram. Nah, anak didik tidak sama dengan anak mahram. Kalau anak mahram, ya, masih ada batasnya, ya,
Anak mahram pun ada batasnya tentang auratnya. Apalagi anak didik lebih. Anak mahram, anaknya dia, ya, nasabnya sambung ke dia, tapi ada batas masih dalam aurat. Karena dia adalah seorang perempuan misalnya, nah, auratnya antara pusat dan lutut. Nah kalau bukan mahram, ya semua anggota tubuhnya. Nah, bukan berarti karena anu kan anak bebas, enggak. Anak didik ya tetap ada batasannya, batasannya lebih harus tetap sama dengan yang bukan mahram. Ya nggak boleh jabat tangan, nggak boleh berduaan, ya nggak boleh berduaan di tempat yang tertutup, ya di tempat yang tertutup, ya, dan semisalnya. Ada yang lain? Nah, wallahu alam.